Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, semua selamat, aman, bahagia, serta keluarga, dan mudah-mudahan dapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Untuk kali ini saya akan bincang-bincang tentang logika. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mempelajari logika. Ya. Saya share dulu ini. Wah, ini bagian akhir dulu ya, bagian awal. Ini tidak saya besarkan karena kendala dari PowerPoint-nya. Logika kaitannya dengan filsafat ya. Jadi berpikir itu hmm, tentu kaitannya dengan filsafat. Ya. Mana logika itu berasal dari kata logik, bahasa Inggris, atau logika, bahasa Latin, logike, atau logikos, bahasa Yunani, yang bermakna ucapan atau akal budi yang berfungsi baik, teratur, sistematis, dapat dimengerti. Kalau ditinjau dari makna yang esensial, logika adalah cabang dari filsafat. Filsafat ilmu pengetahuan dan merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kerangka berpikir filsafati. Nah, kalau logika menurut filsuf dan ilmuwan, ya pengertiannya adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan penalaran yang betul atau correct reasoning, penalaran yang betul. Nah, ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Salah satu cabang filsafat yang oleh karena itu logika sebagai filsafat berarti ilmu yang sedalam-dalamnya tentang kebenaran berpikir. Nah, karena itu pengertian logika bisa dimaknai sebagai logika adalah cabang filsafat yang bersifat praktis berpangkal pada penalaran dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana memperoleh keilmuan. Nah, logika yang terkenal itu logika Aristoteles. Aristoteles itu mendasarkan pada logika benar salah, ya atau tidak, on off. Logika sudah berkembang sejak zaman Yunani beberapa abad sebelum Masehi. Filsuf yang dipandang pertama mengemukakan logika secara formal adalah Aristoteles. Aristoteles menunjukkan betapa pentingnya logika dalam filsafat, khususnya dalam perkembangan pemikiran manusia. Dan logika Aristoteles juga terbatas ya. Jadi kita belajar itu sebenarnya logika Aristoteles juga terbatas. Karena logika benar salah, logika tegas. Ya, kalau tidak benar ya salah. Tidak pakai yang lain di on off, benar salah, on off. 01 kalau 0 melambangkan sebagai salah, satu benar itu. Salah benar. Dalam perkembangannya ada logika yang namanya logika kabur yang dikembangkan oleh Zadeh pada tahun 1961 yang menyatakan ada kebenaran, ada satu nilai di antara 0 dan 1, di antara salah dan benar. Makanya bisa menggunakan eh, eh, apa istilahnya gradasi ya, bernilai antara 0 dan 1. Nah, ini tidak kita bahas ya, kita hanya supaya ini waktunya juga terbatas ya, secara cepat saja untuk menjelaskannya. Nah,
Saya tidak akan lebih dari 15 menit ya menjelaskannya. Perkembangan logika adalah ada formal logic, merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk pemikiran yang memuat konsep, keputusan, kesimpulan, dan pembuktian. Nah, dengan formal logiknya, ini banyak akal simbolik nantinya ya, formal, secara formal. Jadi dengan aturan-aturan. Metalogik ini mengkaji hukum-hukum yang dalam sistem logika, keterkaitan berbagai kaidah pemikiran dan penalaran manusia. Ya. Kalau applied logic itu logika terapan dalam kajian tentang seni atau cara mempraktikkan berpikir dan bernalar yang benar. Ngapa Kak batuk-batuk? Macam-macam berlogika, berdasar segi kemampuan manusia untuk berlogika. Ya, manusia itu bermacam-macam. Ada yang kuat logikanya, ada yang kurang. Ini ya, intinya itu. Berdasar sejarah dan penggunaan lambang atau simbol. Jadi logika itu sudah sejak masa lalu, sejak manusia lahir itu, ya juga sejak dulu ada logika. Nah, lalu penggunaan lambang atau simbol, entah itu lambang sederhana atau yang simbol modern, yang rumit ya penggunaan lambang atau simbol itu. Berdasarkan segi bentuk dan isi argumen yang disampaikan. Jadi makna yang ada di dalam kalimat atau dalam ungkapan itu juga bisa ditinjau dari itu, dari segi bentuk dan isi argumen yang disampaikan. Berdasar proses penalarannya dan juga sifat kesimpulan yang dihasilkan. Ya, apakah proses penalarannya itu benar, itu ya baik, benar, valid. Sehingga apakah kesimpulan yang dihasilkan juga valid. Ini perlu ya, cuma karena dalam kehidupan sehari-hari kadang kita itu berhadapan dengan orang-orang yang eh, berlogika dan logikanya sendiri-sendiri, tidak belajar logika. Bagaimana proses penalaran dan juga sifat kesimpulan yang dihasilkan menjadi bisa keliru. Kemampuan untuk berlogika, ini ada logika alamiah. Nah, logika alamiah ini merupakan kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum mendapat pengaruh dari luar. Di mana logika alamiah manusia ini sejak manusia dilahirkan sehingga sifatnya masih murni. Jadi ada orang primitif pun itu bisa berlogika karena logika itu bawaan. Ya tidak bisa untuk menghindarinya. Karena logika itu berpikir, karena manusia ada pikiran, ada diberi akal ya tentu berpikir, lalu bisa berlogika. Ya, kalau dingin ya pakai jaket itu sudah berlogika. Ya, kalau dingin lalu bisa menyalakan api untuk menghangatkan badan itu logika. Ya, logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Nah ini kadang orang-orang nggak mau untuk belajar logika ini sehingga antara orang yang berlogika ilmiah dengan logika alamiah itu padahal yang logika alamiah yang merasa benar saja. Tapi logika ilmiah mengetahui bagaimana cara untuk merumuskan, untuk memutuskan cara-caranya. Itu ada prosesnya. Dengan logika ilmiah, akal budi dapat bekerja dengan lebih cepat, lebih teliti, lebih baik, lebih mudah, dan lebih aman. Karena nanti keputusannya lebih valid. Nah, sejarah dan penggunaan logika klasik. Logika klasik itu yang dikembangkan Aristotle itu dia sebut klasik ya. Karena eh,
logika tegas, hanya 01 saja. Nanti ada logika-logika yang tadi saya sebutkan itu, misalnya fase logik gitu, logika kabur dalam arti bukan hanya benar salah, tetapi ada nilai di antara benar salah. Misalnya tomat masak, tingkat kemasakannya itu kan berapa persen, itu kan bisa dipelajari gitu. Oke, ini yang tegas itu 01 adalah logika yang tradisional. Sedangkan logika modern seperti tadi yang sebutkan, antara lain fase logik ya. Antara lain juga tokoh-tokohnya ini menggunakan bukan dengan fase logik juga ya. Tidak harus fase logik, tapi disebut modern. Hanya ada Morgan itu belajar dengan banyak di himpunan, George Boole di Aljabar itu ya, dan Bertrand Russell itu juga berkaitan dengan matematik juga, menggunakan lambang non bahasa. Ya simbol-simbol simbolik ya. Logika ini menerapkan prinsip-prinsip matematika pada logika modern. Sering juga disebut logika simbolik ya. Jadi eh, abstrak. Gitu. Dari segi bentuk dan isi argumen logika formal. Logika formal dan logika yang membahas kebenaran suatu argumen tidak dari segi bentuk. Kebenaran bentuk adalah kebenaran yang dimiliki sebuah argumen. Jadi misalnya ada silogisme, ada modus ponen, modus tolen, itu ya. Ini logika-logika semacam itu ya aturan-aturannya dipenuhi gitu. Logika material atau isi. Logika material adalah logika yang membahas kebenaran sebuah argumen dilihat dari segi isinya. Sebuah argumen dinyatakan benar dari segi isi jika pernyataan yang terdapat dalam argumen sesuai dengan kenyataan. Nah ini malah yang nomor 2 ini terbatas sekali karena pemikiran tidak bisa hanya dilihat dari ada di dalam dunia nyata atau tidak. Ya, namun itu juga ada ya logika material seperti itu. Ya. Berlogika berdasarkan proses penalaran juga sifat kesimpulan yang dihasilkan. Logika induktif. Nah, ini penting sekali di dalam berpikir. Berpikir manusia itu ada berpikir induktif, lalu dengan logika induktif. Ini bentuk penalaran yang berdasar kebenaran-kebenaran khusus yang ditarik menjadi suatu kesimpulan. Biasa dikenal dengan metode induktif. Metode induktif itu pada prinsipnya berdasarkan pola. Polanya seperti ini, bukan hanya satu contoh lalu generalisasi. Ada beberapa contoh, dilihat polanya, lalu berdasarkan dari polanya itu disimpulkan ke umum. Begitu. Nah, kalau logika deduktif itu logika yang cara berlogikanya dengan asas penalaran yang bersifat umum. Jadi yang sudah menjadi baku umum, misalnya sudah mengetahui rumus-rumusnya, lalu diterapkan pada hal-hal yang khusus, yang bersifat khusus. Nah ini berpikir berlogika deduktif. Ya, lalu metodenya yang nomor 1 itu logika induktif, metode induktif, lalu ini logika deduktif, metode deduktif. Begitu eh, yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hanya sebagai pembuka awal ya, tidak bisa menjelaskan atau bersharing yang lebih banyak karena waktunya saya batasi tidak lebih dari 15 menit. Sehingga mohon maaf kalau ada kekurangannya, ada kurang paham dalam menangkap penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.